Di mata gue cowok dan cewek diciptakan dengan spek yang berbeda. Bukan artinya ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Menurut gue speknya beda. Kalau cowok itu banyak yang logic based, kan gue sering bilang ya, cowok tuh kenapa nggak peka, kenapa goblok, karena logic based. Nah, cewek itu kenapa penuh kasih, karena dia feeling based. Tapi gue mau lihat, kalau gue gaspol maksimal dan Tuhan terus pakai gue jadi berkat, ujungnya Theoderik dipakai Tuhan tuh di mana sih? Untuk nyampe goals ini, gue butuh seorang pendamping, gue butuh seorang partner yang bisa membantu gue menciptakan ruang yang kondusif untuk gue mencapai tujuan ini. Makanya gue selalu bilang, gue sangat appreciate istri gue karena orangnya simple, orangnya nggak pernah bikin gue pusing, orangnya bisa komunikasi, kita trade off untuk apa? Untuk achieve ini. Kenapa cewek butuh cowok dan sebaliknya? Untung urutannya bener tuh. Kenapa cewek butuh cowok dan Kenapa sebaliknya? cewek butuh cowok dan kenapa cowok butuh cewek? Ya guys ya. Ya, mulai dari Anda dulu. Kenapa Anda butuh cowok, Klan? Menarik ya. Langsung aja nih, langsung. Iya, tapi bukan ngomongin cowoknya, ini bukan terms papa atau sugar daddy or anything. Takut. Ya. Ini maksudnya pasangan hidup kan? Pasangan hidup. Oke. Jadi kalau menurut gua, ya. Tapi kita disclaimer dulu. ya, personal opinion. Personal opinion. Di sini nggak ngajarin, kita sharing dari personal opinion kita. Kenapa dua gender ini saling membutuhkan. Betul. Yeah. Gue percaya, semua orang diciptakan di dunia ini for a purpose. Waduh. Iya dong, kayak gelas itu buat bantu kita minum kopi. Sofa Betul. ini buat kita duduk. Theoderik buat memberkati orang-orang juga. Amin. Manajemen keuangan yang lebih baik. Betul. Gitu kan. Nah, gue percaya setiap orang itu ada gunanya. Iya. Dilahirkan itu ada gunanya. Ada tujuannya. Ada tujuannya. Tapi in order to achieve that purpose, two is better than one. Oh wow, ulang pelan-pelan. Ada yang komen kemarin, boleh nggak jangan pakai bahasa Sorry, kita translate. Nah, coba. Untuk mencapai tujuan itu, tujuan Iya. kita dilahirkan di dunia. Iya. Dua itu lebih baik daripada sendirian. Teamwork. Oke. Jadi kenapa cewek butuh cowok dan cowok butuh cewek menurut gue pribadi adalah untuk kita jadi Komplement. iya, Melengkapi. kita jadi sebuah tim. Istilahnya kayak kita mau ngerjain grup project tapi grup project itu lifetime. Oke. Jadi carilah partner di grup itu jangan yang free rider, jangan yang gabut. Oh. Ya kan? Yang ya. reliable, yang kayak kita mau ngerjain grup project tapi ini seumur hidup. Nah, kira-kira tipe partner seperti apa yang kita cari, itulah yang kita cari untuk pasangan hidup. Kalau menurut gua. Tipe partner seperti apa berarti yang dicari? Udah kan di episode sebelumnya. udah ya. Demen banget Udah, loh ya. dia. Enggak. Lo mau jual gua ya? Bukan, karena kalau tadi kan jawaban yang lokasi itu bisa buat dua-duanya. Betul. Tapi gue pengen dengar lebih spesifik untuk terms gendernya. Karena gini, di mata gue cowok dan cewek diciptakan dengan spek yang berbeda. Bukan artinya ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Menurut gue, speknya beda. Kalau cowok itu banyak yang logic based. Kan gue sering bilang ya, cowok tuh kenapa nggak peka, kenapa goblok, karena logic based. Nah, ke cewek itu kenapa penuh kasih, karena dia feeling based. Gitu ya. Jadi cewek itu kan lebih perasa. Apalagi sometimes kadang bahkan hukum alam lah. Day one period aja kan pasti mood bisa swing, perasaan bisa beda. Kalau iya kan sakit perut, cowok kan nggak ada, iya nggak? Jadi kan udah jelas nih ada yang berbeda, tapi si logic dan feeling ini dan si cowok dan cewek ini bisa punya teamwork yang bagus untuk achieve tadi. Nah, Gue penasaran jawaban lu dulu deh. Nanti siapa tahu trigger. Enak sekali pastinya. Kan gue udah membuka dengan sesuatu. Coba Theoderik dulu jawab. Apa sih yang lu butuhkan dari seorang wanita, pasangan hidup gitu? Oke, ini gue ngomong dari background gue dulu. Ya. Gue anak single parent. Gue ngelihat nyokap gue bisa membesarkan gue tanpa cowok. Biarpun tadi kita bilang teamwork, tapi tidak ada teamwork di dalam family gue. Oke? And yet, outputnya bagus. Ada gue. Iya. Kalau mereka teamwork belum tentu jadi gue. Enggak kesana. Tapi itu satu di antara berjuta. Center mana center? Iya, ini jokes, ini dark jokes aja. Jadi, gue melihat kalau dari background gue udah jelas bahwa karena gue juga hidup sama nyokap doang, gue pasti membutuhkan sosok seorang wanita di dalam hidup gue. Itu udah definitely. Iya, kenapa? Karena balik lagi, gue ini kan ada seorang cowok yang ambisius, yang orangnya tuh mau ngebangun banyak hal, yang orangnya itu goals gue ya sekarang. Gue pengen lihat talenta yang Tuhan kasih dalam hidup gue ini, stretch-nya tuh ujungnya di mana. Jadi gue nggak akan pernah bisa bilang, oke segini gue cukup, bukan karena gue greedy. Tapi gue mau lihat, kalau gue gaspol maksimal dan Tuhan terus pakai gue jadi berkat, ujungnya Theoderik dipakai Tuhan tuh di mana sih? Nah, untuk nyampe goals ini,
gue butuh seorang pendamping, gue butuh seorang partner yang bisa membantu gue menciptakan ruang yang kondusif untuk gue mencapai tujuan ini. Makanya gue selalu bilang, gue sangat appreciate istri gue karena orangnya simple, orangnya nggak pernah bikin gue pusing, orangnya bisa komunikasi, kita trade off untuk apa? Untuk achieve ini. Karena kalau sekarang kalian lihat Theo dari konten gini, kayaknya jadi apa? Jadi content creator bisa, speaker bisa, bisnis bisa. Lu mau stretch gue sampai topik apapun gue bisa. Tapi apakah gue begitu di rumah? Tidak. Di rumah gue adalah seorang yang banyak kekurangannya. Di rumah gue adalah seorang yang butuh sesimpel kayak, Beb, baju coklat buat syuting hari ini di mana ya? Di pojok lemari. Ini lucu, bahkan kemarin kan gue collab sama Eva Alicia ya, bikin pameran, dia bilang, kok Theo, lu tuh sadar gak? Setahun ini lu modis banget. Bagus, kenapa? Cici Penampilan lu meningkat sekali, oke banget, kenapa? Gue kenal lu kemarin itu, sebelum setahun ini, lu tuh pakai baju warna hitam doang tiap hari, titik. Very simple. Tapi menurut gue sekarang, dengan istri gue bantu gue beli outer, lu pakai ini deh, mix and match. Lu tuh keluar isi acara pakai celana kayak gini, lu tuh pakai sepatu kayak gini. Kelihatannya simple, tapi mendorong gue di dalam karir gue nggak? Iya loh. As public figure, as entrepreneur, as orang yang punya followersnya banyak, mungkin orang ngelihat gue juga lebih enak. As representable kemarin, owner dari sebuah IP, her era, cewek-cewek yang fashionable semua, kalau ngelihat gue cuman kaos polos bagaimana? Gue belajar pakai outer, pakai apa sehingga partner bisnis gue aja yang lain bisa bilang, ini hal kecil tapi ini improve loh. Kalau Theo Derek sendiri nggak ada pasangannya, hal itu aja gue blind spot. Support ya intinya. Iya, jadi mensupport di titik-titik yang memang gue blind spot gitu. Apalagi mengcomfort secara emosional itu kebutuhan utama gue. Kalian mungkin lihat gue kayak, kok Theo mah ngerjain apapun berhasil, bikin buku mega bestseller, bikin ini dador. Ada nggak sih waktu di rumah kayak, Beb, gue mau bikin ini nih, bisa nggak ya? Ada momen kayak gitu pasti. Beb, gue mau bikin kayak gini nih, menurut lu gimana? Beberapa statement dari dia yang bilang, ya lu lihat dari dulu ketika lu doain dan lu jalan, kalau Tuhan mau pakai ada yang gagal nggak? Wow. Comforter. Itu membuat gue kayak, iya ya, besok gas lagi gitu. Sudah kita hadirkan di sini Cici Dita. Iya. Bercanda. Ting, muncul Ting gitu. Nah, itu yang terjadi loh, makanya mungkin mau sepatah dua patah kata ke layar. Terima kasih istri. terima kasih buat mama yang Reality pertama show. ya nggak pernah menyerah membesarkan aku dan juga Dita dan juga Oscarnya di situ. iya. Ini gue bantu personal branding Dita juga ya karena dia lagi nyusun juga. Iya, mantap. Mungkin Loh. akun Instagramnya apa nih? Dita_Mandasari. Iya bisa di follow ya, dia lagi ningkatin karir juga nih. Ya tapi one of practically kayak gitu lah Klar. Setuju. Actually karena mungkin kita backgroundnya, beliefnya lumayan sama ya Teh. Iya. Jadi sebenarnya di gue juga role-nya versi POV ceweknya aja, lumayan kebalikannya Nah aja berarti gitu. cowoknya tuh kayak gimana kalau di POV? Oke, jadi kalau di gue, ini personal opinion dan personal take gue ya. Cowoknya itu sudah jelas di dalam hidupnya, dia tahu purpose hidupnya itu apa. Jadinya role-nya adalah to lead, simply. As a leader of the family, leader of himself, of his wife, gitu. Tapi kan ada yang bilang kalau tugasnya cewek itu adalah tunduk kepada cowok, kepada suaminya. Spicy. Nah itu kalian setuju Spicy. tidak? Nah kalau gue yang jawab digoreng gue. Spicy. Ya udah gue yang wakilin Iya, lah ya. terima Oke. kasih ya. Oke, ini menarik banget, Bill. Jadi ini di ajaran gue pernah di ajaran gue. Kita kebetulan satu ajaran. Satu ajaran, Kelas satu ya, belief. Iya. Gue pernah mendalami sedikit soal si submit ini. Soalnya translationnya submit dalam bahasa Indonesia kan kayak tunduk, Ya. kesannya tuh kayak babu tunduk sama majikan gitu. Iya. Kesannya ada inequality yang kayak Betul. begitu. Padahal waktu gue dalami arti sebenarnya submit itu begini. Misal gue seorang wanita, Ya. terus gue ketemu laki-laki yang gue bisa lihat nih, who God created him to be. Tuhan tuh mau bentuk dia kayak gimana, dan gue tuh excited ikut perjalanannya gitu. Yeah. I wanna be a part of that. Dan tugas gue sebagai wanita untuk submit adalah untuk submit ke versi dia yang itu. Kalau misalnya nanti tiba-tiba di tengah jalan dia ngadi-ngadi kayak melenceng sedikit kemana, tugas gue adalah untuk submit, membantu mengembalikan dia ke jalan itu. Bukan submit ikut melenceng juga. Bener. Jadi artinya submit bukannya necessarily cowok lu ngomong apa terus iya beb, semuanya diiyain.
Even mungkin at the cost of my comfort. Misalnya gue conflict avoidant, terus gue kayak males ngomongin, tapi itu kan sebenarnya bakal bikin dia jadi orang yang lebih baik. Ya gue harus submit, gue relain comfort gue, berantem deh. Yang penting pasangan gue bisa kembali ke jalan itu gitu. Jadi sebenarnya definisi submit itu nggak se-shallow kayak lu tunduk, setiap cowok lu bilang apa lu harus iyain, lu harus ikut semua aturannya, bukan kayak gitu. Submitnya itu lebih ke diri lu sendiri untuk mencapai that goals. Betul. Dan sebenarnya jadinya submitnya tuh itu dua arah, bukan cuman istri submit ke suami, tapi suaminya juga sama. Dia bisa melihat istrinya menjadi versi yang seperti apa, ya dia juga harus bantu istrinya ke shape ke situ gitu. Tapi gue agree sih, cewek tuh kayak coach, cowok tuh kayak pemain bola. Lagi main, kan ceweknya yang liatin ya kayak, lu tuh tadi begini, lu tuh kenapa? Karena cewek tuh kan monitor pergerakan cowoknya, tahu, peka gitu ya. Cowok kan taunya apa? Lu striker, ya udah lari aja bawa bola nyerang, yang penting tendang gol. Lu kagak tahu lu bakal keseleo, lu bakal kena tackle, lu bakal apa cara lari lu salah, cara lu nggak tahu. Tapi cewek lu kan di pinggir lihat ya, begitu lu break time dia akan bilang, kayaknya tadi lu gini deh. Benar. Perfect analogy. Kayaknya lu gini deh. Supaya apa? Supaya permainannya baik gitu. Sehat, bagus gitu. Gamenya menang gitu. Jadi mungkin ya itu that's different roles kan. Kayak misalnya kita ngomong, emang coach sama player pentingan mana? Nggak ada. Exactly. Nggak ada. Beda roles. Beda roles. Coachnya nggak bakal ada di situ kalau nggak playernya main juga nggak bisa growing kemana-mana kalau nggak ada coachnya. Tapi again ini disclaimer, ini personal opinion kita ya guys. Jadi kalau boleh ada diskusi di kolom komen, feel free. Boleh. Apa yang lo kategorikan sebagai, oh ini gambaran lo, oke gue mau support di situ gitu. I think lewat conversationnya I just know when a guy is kayak dia tahu nih kayak apa yang excites him every day, dia tuh hidupnya untuk apa. Gue bisa lihat, dan kalau gue excited to be a part of that, then I would be interested gitu. Ngerti? Nah tapi mungkin role-nya di luar itu adalah, ini kalau ngomongin masculine and feminine energy ya. Oke, ini ngomongin energy. Iya. Kan banyak yang bilang ada alpha woman, ada independent woman. Iya. Nah sebenarnya menurut gua cewek si independennya itu tuh sebenarnya wanna rely on a guy juga. Tapi selama ini mungkin sikonnya di hidup itu tidak memungkinkan dia untuk rely on anyone. Gitu. Jadi role laki-laki di sini adalah untuk membuat si wanita ini merasa secure. Karena gue pernah baca juga cewek itu feminine energinya keluar kalau dia tuh udah berasa secure. Secure-nya dalam aspek apa nih? Banyak. Apa? Emotionally, financially, spiritually. Kalau dia udah berasa secure, then feminine energinya itu bakal keluar secara otomatis dan mungkin melakukan yang tadi Cici Dita lakukan ke lu. Gitu. Berarti kayak pernah bacanya sih begitu teorinya ya guys ya. Iya, berarti kunciannya setidaknya si cewek ini harus bisa respect lu. Iya betul. Itu dalam juga. in that way sehingga feminim energy ini keluar karena mungkin dia udah nggak merasa dia perlu tidak feminim. Iya betul. Karena sudah secure. Tapi kalau tidak secure, ya dia mungkin jadi nggak bisa keluarin feminimnya, maka itu bentuk mekanisme atau self defense-nya. Iya, defensif jadinya. Defensif jadinya, mode-nya. Ya gitu. Berarti apakah sebetulnya by default, gue nggak tahu ini mewakili banyak orang atau enggak. By default secara natural ketika cewek ketemu cowok yang dia bisa respect dan punya goals, mereka memang punya dorongan untuk support cowok itu mencapai goals-nya, atau mereka sebetulnya punya goals sendiri? Nah ini tuh debatable sebenarnya. Soalnya gue di dalam perjalanan mencari jati diri ini, gue juga bertanya-tanya jadinya. Soalnya a lot of my circles yang mungkin kenal guanya nggak ring satu gitu, mereka tuh bilang kayak, lu tuh independen banget tuh, kayak nggak butuh cowok gitu deh, sesuai ya sama judulnya ya. Iya, tapi tidak. Aslinya enggak kan? Maksudnya kayak ternyata setelah kenal kayak ring satu gue nih kayak salah satunya Theo ngomong kayak ternyata lu tuh simple. Iya beda ya sama brand. Kayak si paling independen gitu kan. Jadi gue juga bertanya-tanya. Soalnya ada orang yang ngomong, Klar, lu tuh kayak alpha banget deh. Apa jangan-jangan lu cocoknya sama cowok yang beta? Menarik. Menarik dong. Gue jadi kayak, apakah? Bentar, kasih term sedikit. Apa itu alpha, apa itu beta? Basically the leader in the relationship. Siapa yang dominant? Dominant. Oke. Gitu. Nah, historically speaking, memang ada beberapa relationship di mana gue merasa gue lead the relationship, tapi gue tuh nggak suka sebenarnya menjalankan balik lagi role itu. Tadi karena nggak dapet, makanya lu harus begitu. Betul. Jadi misalnya lagi ribut, yang ayo ajak conversation siapa, ayo kita bahas yuk, gitu-gitu. Itu sebenarnya banyak lah ya contohnya. Tapi
mungkin porsian yang nggak harus 100% cowoknya yang ngelit terus, kan gantian ya kadang-kadang ya. Cuma maksudnya mungkin porsiannya di gue tuh prefernya laki-lakinya yang lebih ngelit. Tapi yang menarik, waktu gue ngobrol sama beberapa teman, ini biasanya biasanya kata-kata alpha woman ini suka dikaitkan dengan cewek entrepreneur. Oke. Ya kan, karena udah biasa jadi leader in the company, Iya, makes iya, your iya, own iya, decision. iya, iya. Jadi ada terbagi jadi dua kubu teh yang gue lihat dari teman-teman entrepreneur cewek gue. Ada yang ternyata abis ketemu pawangnya, dia beneran loh bisa jadi feminim banget. Tadinya yang bener-bener kayak wow, dar alpha, pas udah ketemu terus marriage tiba-tiba feminine energinya keluar banget. Tapi ada juga second case yang kayak, Claire ternyata aku tuh udah coba mau sama cowok yang lebih alpha lagi, gak bisa bentrok. Sekarang aku ketemunya sama yang kayak gini, kayak aku happy loh ternyata. Aku nggak apa-apa ternyata lead the relationship. Oh. Jadi ternyata menarik banget, ada dua jenis. Oh. Alpha woman-nya, alpha woman terpaksa. Jadi kalau udah keluar pawangnya dia jadi bisa jadi keluar feminine energinya. Ada yang memang naturally lebih suka ngelit kali ya. Oh. Ini fenomena menarik aja sih. Iya. Jadi sebenarnya ini aja customize banget ya. Iya. Very Balik lagi, yang interesting. penting lu tahu diri lu ya. Yang Betul. penting lu kenal diri lu. Kalau enggak lu nggak bisa ngomong kayak gitu. Kayaknya nggak ada bener salah ya. Jadinya kayak you do you aja. Biarpun tadi contohnya kesannya gue begitu, sekarang kan gue belum tahu kalau misalnya ternyata bini gue sama cowok lain yang tidak sedominans gue. Jadi apa? Jangan-jangan dia tetap begitu atau enggak, gue nggak tahu. Betul. Di sisi lain gue juga punya teman yang cowok, tapi memang dia sukanya ngikutin. Dia support, dan ketika itu works out, nggak ada yang salah juga. Iya. Gitu. I've seen marriage yang kayak gini juga dan sukses juga. Iya, jadi sebenarnya mungkin balik lagi ya, roles-nya itu circumstances-nya tuh atau kondisinya bisa customize. Tapi definitely yang penting adalah apa yang kuat di cowok dan apa yang kuat di cewek ini tetap dipakai buat saling membantu, bukan saling menjatuhkan. Yes. Iya nggak sih? Betul. Mau kondisi yang tadi ki, mau kondisi teman lu ke, mau kondisi teman gua ke, kan tetap. Misalnya cowok lebih logic based, lebih apa? Ngikutin ceweknya, jadi bisa support dengan logic yang lebih baik. Sebenarnya mirip sama episode sebelumnya, balik lagi self aware juga sih. Kalau sebagai wanita nih kita jadi misalnya kayak aduh stres banget nggak ketemu cowok yang cocok-cocok gitu. Terus ya kayak teman gue tadi, oh ya udah dia cobain aja sama cowok yang lebih alpha, ternyata bentrok banget. Akhirnya she knows herself, ya udah dia lebih cocok sama yang lebih ngikut gitu. Iya. Gitu kali Kebayang. ya. Jadi nggak ada saklek pasti, tapi roles-nya memang udah dibutuhkan. Betul. For sure. Dan walaupun alpha woman pun tetap butuh pria kan. Betul. Kayak tadi contohnya Clara kan sebetulnya temannya alpha woman, tapi Iya. butuh cowok yang beta. Iya. Artinya tetap saling membutuhkan gitu. Betul. Bukan berarti oh cewek tidak butuh cowok atau cowok tidak butuh cewek. Itu masalah preferensi aja kayaknya ya. Iya. Of the dynamic of the relationship gitu. Iya. Jadi makanya mungkin yang harus kita cari adalah memperkuat strength kita sebagai cowok dan sebagai cewek, dan balik lagi ya, mengisi roles masing-masing despite situasinya, siapa yang alpha, siapa yang beta itu malah secondary. Iya. Iya enggak? Iya. Karena kita yang penting udah punya pondasinya untuk saling support. Nah, gua rasa ini udah cakep jadi closing statement nih barusan. Oke. So kita cheers dulu lah. Sampai jumpa di Tanya Kenapa berikutnya.